Hai sahabat perempuan dan anak, kembali lagi di podcast Sapa Sahabat Perempuan dan Anak. Bersama saya di episode kali ini Upi Maria. Di podcast ini kita akan ngobrol santai dan juga seru. Kita akan bahas berbagai topik perihal perempuan dan anak, mulai dari edukasi, isu-isu terkini, dan juga tokoh-tokoh inspiratif lainnya. Sahabat perempuan dan anak, hari ini kita akan ngobrol nih tentang satu isu yang sangat penting tapi sering banget luput kita dengar langsung dari perspektifnya, yakni anak penyandang disabilitas. Mereka tentunya punya hak yang sama, tapi kenyataannya di lapangan sering banget nih menghadapi tantangan yang berlapis, mulai dari pengasuhan, akses layanan, sampai resiko kekerasan dan juga pengabaian. Nah, karena itu tema podcast kita kali ini adalah anak disabilitas, hak yang sama, perlindungan yang setara. Kita akan ngobrol dari pengalaman lapangan sampai bagaimana negara hadir melalui kebijakan dan juga kolaborasi. Nah, sekarang sudah hadir bersama kita Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Susanti. Selamat datang Ibu. Apa kabar? Baik, Mbak Upi. Terima kasih sudah hadir dari lantai yang paling atas. Dari kayangan. Iya. Dan juga kita sudah kedatangan Direktur Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak Indonesia atau SAPDA. Terima kasih sudah mau hadir jauh-jauh dari Jogja. Iya. Kita tetanggaan sebetulnya. Oke, siap. Sebagai sesama warga Jogja. Sip. Gimana sih pengasuhan sehari-hari? Kerentanan berlapis seperti apa sih yang paling dialami oleh anak-anak penyandang disabilitas selama SAPDA turun nih Bu? Seperti apa kalau di lapangan? Iya, dalam pengalaman saya udah cukup lama ya, bertahun-tahun gitu ya di lapangan melihat kondisi anak disabilitas. Yang pertama itu kalau misalnya di dalam keluarga, seringkali anak-anak disabilitas itu tidak mendapat pengasuhan yang kemudian sesuai, dalam artian seringkali mereka terlalu dimanjakan, overprotective. Mereka kadang-kadang tidak diperbolehkan untuk melakukan apapun, bahkan tidak juga kalau sekolah itu seringkali tidak diperbolehkan. Juga mereka takut karena mungkin orang tuanya takut mereka dibully atau hal-hal yang lain. Kemudian yang lain tuh justru ada situasi bahwa anak disabilitas itu seringkali dibiarkan begitu saja oleh kedua orang tuanya atau pengasuhnya atau kemudian keluarga besarnya karena dianggap tidak tahu, mungkin mereka tidak tahu kalau ke depan itu mereka akan jadi apa, atau tidak tahu cara mengasuhnya gitu ya. Jadi sudah dibiarkan saja, mau nakal, dia tidak bisa dibilangin misalnya begitu. Atau kemudian tidak tahu kalau misalnya disuruh diminta mandi atau kemudian belajar, atau bahkan justru karena mereka tadi intinya adalah mereka tidak tahu anak ini harus bagaimana berkomunikasi dengan mereka. Kemudian yang ketiga itu adalah kekerasan, Mbak. Jadi karena mereka tidak tahu, mereka juga bingung, anak ini kok kenapa nggak bisa dibilangin, kenapa kemudian mereka harusnya anak sudah bertumbuh kembang gitu, itu kemudian dibiarkan saja, dalam artian seringkali juga dipukul, kemudian dibiarkan tidak mendapatkan, kemudian nggak mau sekolah ya nggak usah disekolahin, kemudian bahkan mereka juga kadang-kadang bahkan dititipkan kepada neneknya, kepada keluarga besarnya, atau kemudian justru kepada pengasuhnya yang jauh, nggak dibawa pulang, atau mereka juga seringkali itu ada dimasukkan ke panti-panti yang kemudian intinya sebetulnya dibuang, dititipkan oleh keluarganya, tapi tidak tahu kapan akan dijemput gitu. Dan itu cukup banyak, Mbak. Ternyata kompleks sekali ya Bu, permasalahan di lapangan. Nah, kalau tadi kita mendengar cerita Ibu di lapangan, resiko apa sih Bu yang paling sering muncul, baik pengabaian, pengasuhan yang tidak sesuai kebutuhan maupun kekerasan, seperti apa Bu? Ya, situasinya kan gini ya, kalau misalnya anak-anak disabilitas, itu sebetulnya anak-anak yang membutuhkan perhatian khusus, karena kondisi yang kekhususannya, satu, mereka memang usianya anak itu kan memang membutuhkan beragam asupan. Dan kalau masalah gizi pasti ya kita sudah memahami bahwa asupan gizi pada anak itu akan sangat mempengaruhi tumbuh kembang. Yang kedua adalah asupan
pengetahuan yang harus misalnya di sekolah, atau kemudian pengasuhan yang positif di rumah. Saat kemudian itu tidak didapatkan, itu akan menjadi sangat bermasalah dalam perkembangan sosial mereka ke depan. Yang ketiga adalah kondisi disabilitasnya. Kondisi disabilitas ini yang bisa jadi memang sangat membutuhkan, misalnya itu apakah alat bantu, apakah itu terapi, dan banyak hal yang kemudian memang karena kondisi disabilitasnya, misalnya ada disabilitas fisik, netra, tuli, ya misalnya mereka butuh pemahaman terkait dengan bahasa isyarat gitu ya, atau teman-teman dengan disabilitas intelektual, misalnya seperti teman-teman retardasi mental, atau teman-teman anak-anak dengan disabilitas mental perkembangan, misalnya autis hiperaktif. Mereka kan justru butuh terapi terus-menerus ya, atau juga dukungan terkait dengan kesehatannya. Nah, kalau kemudian mereka itu tidak mendapatkan, itu berarti perkembangan mereka akan sangat terhambat. Begitu akan sangat terhambat, nah ini situasinya ke depan mereka juga akan sulit gitu untuk menjadi individu yang kemudian mandiri, kemudian individu yang berpikir positif, kemudian mereka bisa bersaing dengan teman-teman yang lain. Mereka akan lebih banyak bergantung kepada orang yang lain ke depan. Jadi itu yang sangat memprihatinkan sih Mbak, karena kan harapannya anak-anak disabilitas itu kalau misalnya bisa diintervensi secara khusus itu kan lebih itu ya, dapat perlindungan lebih itu misalnya. Nah itu akan bisa berkembang dengan baik, nanti mungkin akan hampir sama dengan anak-anak dengan non disabilitas, atau bahkan juga sejajar atau sama. Itu sih Mbak. Nah, Ibu Santi, tadi kita sudah mendengar situasi di lapangan, ternyata cukup kompleks begitu Bu. Nah, bagaimana sih Bu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melihat kerentanan berlapis tentang anak penyandang disabilitas ini, seperti apa Bu? Ya, memang kalau dari tadi yang disampaikan Mbak Nur ya, memang kondisi anak penyandang disabilitas ini kan memang memiliki kerentanan berlapis ya. Mereka menghadapi tumpukan risiko yang secara bersamaan gitu. Nah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melihat ini sebagai tantangan yang serius yang harus dihadapi, dan tentunya ini yang harus menuntut kita, kementerian lembaga, untuk merespon terkait dengan tantangan ini. Bagaimana nanti kita melakukan koordinasi dengan lintas sektor dalam melakukan respon ini, termasuk dengan pemerintahan daerah, dan respon ini bisa secara inklusif dan tentunya secara berkelanjutan. Memang ada beberapa kerentanan yang perlu dihadapi seperti yang disampaikan Mbak Nurul tadi. Pertama yaitu terkait dengan faktor individu dan kondisi disabilitasnya. Memang anak penyandang disabilitas ini kan menghadapi kerentanan yang cukup tinggi ya sejak individu, karena keterbatasan komunikasi yang membuat mereka tuh sulit untuk mengungkapkan apa yang terjadi pada dirinya, sehingga untuk melaporkan pun kadang tidak dipercaya begitu ya, karena komunikasi yang sangat terbatas yang dimiliki oleh penyandang kadang disabilitas. dianggap tidak mampu ya. Iya, tadi kan sudah disampaikan juga pengalaman ya di lapangan, memang dianggap tidak mampu, kemudian juga terkait dengan keluarga dan pengasuhnya, karena anak disabilitas rata-rata ketergantungannya sangat tinggi kepada pengasuhnya, dan ini karena terlalu tinggi untuk ketergantungannya, sehingga menciptakan relasi kuasa dengan gap yang cukup lumayan ya, sehingga ini dapat mengakibatkan pengasuhnya pun akan menjadi pelaku terhadap kekerasan, dan mereka kadang sulit untuk malah tidak menyadari bahwa itu yang dilakukan oleh pengasuhnya itu kekerasan gitu kan ya. Betul kan? Betul. Ini pengetahuan baru sih untuk saya, betul. Iya. Karena gitu kan mungkin ya karena mungkin kadang keluarga sendiri tidak menyadari kalau apa yang dilakukan itu adalah bentuk kekerasan. Betul. Karena mungkin karena beban berat terkait pengasuhannya, mereka tidak punya pengetahuan terkait dengan pengasuhan anak disabilitas, sehingga mereka terkadang tidak sadar gitu. Oleh karenanya itu faktor lingkungan dan keluarga juga sangat menentukan. Nah, Bu Santi, kalau gitu apa sih langkah konkret yang mungkin sedang dilakukan atau sedang diperkuat oleh KPPA untuk menjawab tantangan-tantangan di lapangan tadi? Ya, kalau dibilang tadi selain individunya dan kondisi disabilitasnya yang mungkin memiliki keterbatasan ya,
secara aksesibilitas, kemudian juga pengasuhan dan lingkungan keluarga. Keluarga itu menjadi hal yang utama tentunya, fondasi utama di dalam pengasuhan. Dan ini kita melakukan berbagai banyak upaya ya, termasuk dengan pemahaman atau penguatan kapasitas orang tua, bagaimana melakukan pengasuhan untuk anak disabilitas, literasi, kemudian bagaimana orang tua lebih aware, paham pengasuhan ini bisa dilakukan yang ramah disabilitas, mereka paham terkait pemenuhan hak anak disabilitas dan tentunya kebutuhan-kebutuhan khusus yang harus dipahami oleh keluarga dan tentunya masyarakat, karena kan terkadang anak disabilitas itu juga terstigma ya, terstigma dan masyarakat merasa ya itu mereka tidak mampu, tidak punya masa depan gitu kan. Nah itu yang kadang kerentanan berlapis yang juga dialami sama anak-anak disabilitas. Iya. Nah kita akan ke Bu Nurul dulu. Bu Nurul, masuk ke situasi yang lebih sulit nih. Ketika orang tua tidak mampu, mungkin juga tidak hadir, atau kehilangan kapasitas pengasuhannya begitu. Apa sih yang Sabda temui di lapangan terkait pemenuhan kebutuhan dan perlindungan anak disabilitas? Iya, ini situasi yang sangat berat ya. Yang saya lihat itu ternyata dalam beberapa proses diskusi ataupun temuan kasus, anak-anak disabilitas itu ternyata banyak yang kemudian memang diasuh oleh bukan orang tua kandungnya, bukan oleh ibunya gitu, atau kemudian keluarga bapaknya. Seringkali mereka dititipkan kepada neneknya, gitu ya. Karena memang keluarga intinya sebenarnya tadi ibunya tidak cukup siap, atau keluarganya gitu ya. Jadi biasanya anak disabilitas itu dalam proses pengasuhan nanti akan dibebankan kepada perempuan. Nah, belum tentu pasangannya, dalam hal ini ayah dari anak ini, itu kemudian bisa menerima kehadiran anak disabilitas dengan semua beban dan tanggung jawabnya. Jadi untuk pengasuhan bersama itu menjadi sangat sedikit. Nah, kemudian karena ibunya juga biasanya harus bekerja lebih, karena kebutuhan khusus anak disabilitas itu bisa jadi 2 kali lipat, 3 kali lipat dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Sepertinya misalnya seperti untuk beli susu aja bisa jadi berbeda susunya, atau kemudian kebutuhan atas terapi itu berlebih, sehingga ibunya kan harus bekerja lebih gitu ya, bekerja lebih sehingga dia tidak punya waktu. Nah ini kemudian dititipkan kepada keluarga ibunya, biasanya keluarga ibunya gitu ya. Belum lagi kalau tadi diceraikan oleh suaminya. Nah yang lain adalah bisa jadi mereka itu kadang-kadang dititipkan di panti asuhan tadi, yang kemudian sudah dititipkan saja gitu ya. Yang ketiga itu mereka kadang-kadang dimasukkan ke asrama, yang kemudian juga nggak dijemput-jemput pulang gitu ya. Jadi itu ada situasi-situasi itu. Kalau kita bicara mengenai anak itu kan dari usia 0 sampai 18 tahun ya. Betul. Nah itu ada yang kemudian sekolah gitu misalnya, dan memang mereka mungkin harusnya dijemput setiap kali liburan, mereka tidak dijemput lagi. Atau kemudian nanti gitu, karena memang orang tuanya seperti menyerahkan begitu saja untuk dididik gitu. Nah sebetulnya ya kalau ngomongin praktek ya, itu yang sebetulnya praktek yang ada di Indonesia selama ini, yang seringkali membuat anak-anak itu menjadi jauh dan tidak menjadi bagian dari masyarakat atau dari keluarganya. Bu Santi, ini kan erat banget kaitannya dengan peran keluarga dan juga pengasuhan. Gimana sih Bu peran negara memastikan orang tua, pengasuh dan juga pengampu ini punya kapasitas pengasuhan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik, tentunya kan berbeda-beda. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Nurul, seperti apa Bu? Ya memang menghadapi situasi yang tadi disampaikan Mbak Nurul ya, memang kan fungsi keluarga tuh menjadi sangat penting ya, pengasuhan. Oleh karena itu kita paham kita memang perlu melakukan penguatan upaya-upaya gitu untuk keluarga, mulai dari literasi terkait dengan pengasuhan, tentu juga kampanye pencegahan kekerasan, karena tadi kan juga kekerasan itu juga rentan ya untuk anak penyandang disabilitas. Tentunya koordinasi lintas sektor, penguatan layanan, kita punya Sapa 129, dan tentunya penguatan UPTD PPPA. Akhir tahun kemarin bersama Sabda juga ya, kita melakukan BIMTEK terkait dengan bahasa isyarat untuk untuk tenaga
layanan di UPTD PPPA supaya apa? Supaya layanan Sapa 129 atau teman-teman di UPTD PPPA juga bisa memberikan kemudahan atau akses untuk penyandang disabilitas. Nah, ini kita lakukan upaya-upaya secara terus-menerus, bahkan pedoman terkait dengan pendamping dan pengasuhan untuk anak disabilitas pun kita sudah susun gitu terkait dengan hal itu. Sudah banyak upaya-upaya dan tentunya kita perlu melakukan kolaborasi nih dengan Mbak Sabda. Saya udah bilang sama Mbak Nurul, nanti kita ketemu sama teman-teman untuk yang untuk yang konsen di isu disabilitas. Kita sama-sama melakukan berbagai upaya bareng terkait kolaborasi sinergi ini sudah kita rencanakan. Tentunya ini juga meringankan tugas-tugas pemerintah ya, iya. Bu ya. karena memang tataran di masyarakat itu Iya. memang dari Bu Nurul dan teman-teman itu sangat penting ya, Iya. dan sangat menjadi kunci khususnya terkait penurunan angka kekerasan khususnya untuk penyandang anak disabilitas gitu. Nah, kita ke Bu Nurul lagi, Bu. Tadi kan tentunya sudah banyak sekali praktik baik yang dilakukan oleh Sabda di lapangan. Menurut Sabda, mana yang terlihat benar-benar efektif, yang dirasa benar-benar efektif dalam memperkuat pengasuhan dan perlindungan anak penyandang disabilitas? Oke, iya. Ada beberapa yang mungkin praktek yang kami lakukan ya, dan juga bukan hanya Sabda, tapi juga beberapa kawan yang lain. Yang pertama adalah kalau kita melihat praktek pengasuhan gitu ya, kemudian di mana praktek pengasuhan itu juga harus dipahamkan terkait dengan bukan pengasuhan yang berbasis kekerasan ya, karena itu. Nah, ada hal yang kemudian kami lakukan, misalnya bertemu dengan orang tua gitu. Jadi memang ada kelompok-kelompok orang tua anak disabilitas yang kemudian bisa saling sharing gitu ya, saling sharing berkaitan dengan kondisi anak disabilitasnya, karena bisa jadi mereka itu tadi tidak paham kalau itu kekerasan karena mereka sudah sangat jenuh dan tidak ada orang lain yang kemudian bisa jadi sharing. Biasanya hanya saling menyalahkan, disalahkan, dan mereka sebagai orang tua juga distigma gitu ya. Jadi itu yang kemudian ruang sharing, nah kemudian selain sharing juga ada ruang konsultasi. Jadi misalnya Sabda menempatkan konsultasi psikologi untuk gitu ya, orang tuanya. Kemudian ada juga konsultasi hukum. Jadi bagaimana kemudian ini sudah kekerasan loh, ini yang ini enggak gitu-gitu. Jadi itu kemudian yang dilakukan. Nah, juga kadang-kadang orang tua juga butuh tadi misalnya bagaimana mereka dilatih untuk melakukan misalnya fisioterapi ringan. Nah, itu sudah dilakukan juga oleh beberapa kawan, misalnya kalau di Jogja ada WKSIP, kemudian di Sukoharjo ada self help group gitu ya, yang mereka ada ruang-ruang juga, ada dokter yang datang di ruang-ruang diskusi itu, yang kemudian nanti ada jadwalnya, bagaimana kemudian melakukan misalnya memberikan edukasi berkaitan dengan pemenuhan gizinya, edukasi untuk pemeliharaan kesehatannya, seperti itu. Yang itu menurut saya menjadi sangat penting sih, Mbak. Nah, tentu saja dari kami, kalau dari Sabda memang memberikan penguatan dan informasi juga kalau anak-anak dengan kondisi seperti ini bagaimana asesmen harus dilakukan di mana. Asesmen kondisi disabilitasnya, potensinya, kalau mau sekolah di mana. Informasi-informasi itu yang menjadi sangat penting karena bisa jadi orang tua mereka tidak paham. Betul. Jadi betul-betul biar begitu punya anak disabilitas, mereka juga bukan menjadi pelaku gitu ya, pelaku kekerasan, mereka bisa mendampingi dan mengasuh anaknya secara tepat. Kadang kan yang terjadi juga karena ketidaksiapan orang tua ya, Bu ya. Betul. Mungkin ya di luar ekspektasi dan yang lain sebagainya. Iya. Terima kasih banyak Ibu Nurul insight-nya. Nah, Ibu Santi, gimana sih Bu komitmen Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk berkolaborasi dengan pemangku kepentingan tentunya, contohnya seperti Komisi Nasional Disabilitas dan juga Bappenas, termasuk dalam perencanaan dan penganggaran yang melibatkan partisipasi anak penyandang disabilitas, seperti apa? Ya, sebelum seks itu saya sampaikan ya, tadi saya lupa sampaikan bahwa terkait dengan pengasuhan dan peningkatan kualitas keluarga, Kemen PPA juga menghadirkan Puspaga, Mbak Upi. Oh ya. Nah, Puspaga ini kan ada di tingkat provinsi, kabupaten, kota.
bagaimana nanti Puspaga ini menjadi instrumen yang strategis untuk para orang tua dan para pengasuh untuk melakukan konseling. Bagaimana mereka melakukan pengasuhan terhadap anak penyandang disabilitas, mulai dari awal sampai nanti di pola pengasuhan, kemudian ketika terjadi sesuatu hal dan apa yang harus mereka lakukan ketika mereka memiliki anak penyandang disabilitas begitu. Terkait dengan yang tadi disampaikan Bappenas gitu ya, kita memang harus, dan itu menjadi mutlak kita melakukan koordinasi dan sinkronisasi terkait dengan perlindungan anak penyandang disabilitas. Karena apa? Karena isu ini bukan milik Kemen PP aja, tapi ini isu lintas sektor yang banyak dikerjakan oleh beberapa sektor, dan memastikan semua kementerian lembaga terkait dengan isu anak penyandang disabilitas itu memiliki program dan kegiatan bagaimana kepentingan terbaik bagi anak, khususnya anak penyandang disabilitas. Dan ini kita mendorong kementerian lembaga untuk memiliki program baik perencanaan maupun penganggaran untuk isu anak disabilitas, dan tentunya bersama-sama dengan Bappenas untuk mengawal perencanaan penganggaran ini. Dengan Komisi Nasional Disabilitas tentunya kita juga harus tetap berkolaborasi ya, karena memang dengan KND mereka punya berbagai praktik baik dan pengawasan ya terkait kebijakan, dan ini pun harus kita lakukan bersama-sama gitu. Terima kasih banyak Ibu Santi. Nah, mungkin saya mau minta satu kalimat aja penutup dari Ibu Nurul, pesan untuk para orang tua yang mungkin anaknya adalah penyandang disabilitas. Iya, Bapak Ibu orang tua anak penyandang disabilitas, menurut saya anak penyandang disabilitas itu harus selalu dilindungi, kemudian diasuh dengan cara yang tepat, tidak memanjakan mereka, memberikan mereka dukungan, dan tentu saja tidak melakukan kekerasan atau melakukan penelantaran terhadap mereka. Memberikan pendidikan yang terbaik bagi mereka sehingga mereka ke depan akan menjadi individu yang bisa yang kemudian yang berpotensi ke depan, yang kemudian mereka mungkin bisa bekerja, mereka bisa melakukan hal-hal yang lain seperti halnya anak-anak yang non-disabilitas. Sekali lagi terima kasih Ibu Nurul dan juga Ibu Santi sudah berkenan hadir. Kita akan ketemu lagi di topik-topik yang lainnya yang menarik tentunya. Semoga diskusi hari ini bisa membuka ruang refleksi bersama bahwa perlindungan yang setara tidak hanya lahir dari niat, tapi juga kolaborasi antara keluarga, masyarakat sipil, dan juga negara. Nah, sahabat perempuan dan anak, gak bosen-bosen nih kita untuk selalu ngingetin kamu semua. Jika kamu melihat, mendengar, dan juga mengalami kekerasan, langsung aja hubungi di hotline kita di Sapa 129, atau bisa juga melalui WhatsApp di 08111 129 129. Terima kasih banyak sahabat perempuan dan anak sudah menyaksikan podcast Sapa episode kali ini. Saya Upi Maria pamit undur diri. Jangan lupa terus ikuti channel Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menyaksikan episode podcast Sapa lainnya. Perempuan berdaya, anak terlindungi menuju Indonesia Emas 2045. Sampai jumpa.